Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau baik. Dan saat ini kami boleh berkumpul di sini, mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan berkati kami, supaya kami boleh belajar firman Tuhan dengan baik. Kepadamu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke Bapak Ibu, teks renungan kita pada saat ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Tema kita hari ini adalah hidup saleh dalam dunia yang cemar. Sekali lagi, hidup saleh dalam dunia yang cemar. Bapak Ibu, suatu waktu Stanley Jones, seorang misionaris di India, bertemu dengan Mahatma Gandhi. Dan kemudian dia bertanya kepada Gandhi, Anda sering mengutip kata-kata Kristus dalam Injil. Bahkan Anda berjuang demi kemerdekaan dan keadilan di India seperti ajaran Kristus, yakni berjuang tanpa kekerasan. Tapi mengapa Anda kelihatan sekali menolak dengan keras menjadi pengikut Kristus? Kemudian Gandhi menjawab, saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda. Tetapi saya tidak suka dengan Kristen Anda. Seandainya orang-orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran seperti yang ada di dalam Alkitab, mungkin saat ini seluruh India sudah menjadi pengikut Kristus. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita bisa tangkap dari percakapan ini? Bahwa sering sekali kehidupan kekristenan kita menjadi kendala bagi orang lain untuk datang kepada Tuhan. Orang Kristen semestinya hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Sikap hidup yang dipenuhi oleh kasih, pengampunan, dan teladan yang baik. Namun pada kenyataannya, kita bisa melihat masih banyak orang-orang Kristen yang hidup tidak sesuai dengan ajaran Injil. Dan inilah yang menjadi tantangan kita dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Dan tantangan ini menjadi lebih sulit ketika zaman ini, dunia ini semakin hari semakin merosot, semakin cemar oleh pengaruh dosa. Bapak Ibu, jikalau kita melihat sekeliling kita, kita bisa menyaksikan bagaimana gaya hidup manusia saat ini di dalam dunia yang cemar. Kehidupan manusia sudah dikuasai oleh sekularisme. Orang-orang mulai tidak lagi percaya kepada Tuhan dan bergantung kepada diri sendiri, menjadi liberal. Hidup dalam materialisme. Manusia sudah menempatkan hal-hal materi seperti uang, kekayaan, kesuksesan, jabatan menjadi hal yang lebih penting dan cenderung menjadi berhala modern pada saat ini. Dan untuk itu orang-orang banyak melakukan kejahatan. Kita melihat korupsi ada di mana-mana, kehidupan hedonisme.
Nah, tapi kita sebagai orang percaya harusnya tidak seperti itu, dan ini menjadi tantangan. Kita masih hidup di dalam dunia, di dalam masa perantauan di dunia ini. Tentunya dengan kondisi dunia yang semakin cemar, tidak gampang untuk menjalani kehidupan kekristenan kita, kehidupan yang sesuai dengan ajaran Kristus, karena kita tidak kebal dengan semua tantangan itu. Nah, pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, dengan kondisi dunia saat ini, bagaimana kita bisa tetap mempertahankan kehidupan saleh kita? Nah, dari pelajaran firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita bisa melihat beberapa hal, prinsip atau ajaran yang bisa menolong kita untuk bisa tetap hidup saleh walaupun di tengah dunia yang cemar. Yang pertama, kalau kita baca dari ayat 11 tadi, dikatakan menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Maka hal yang pertama kita lakukan adalah menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Seringkali kita artikan terlalu sempit dan hanya ditujukan kepada dosa-dosa seksual. Tetapi kalau kita membaca di dalam Galatia pasal 5 ayat 19-21, dikatakan di sana perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu adalah daftar mengenai keinginan daging. Dan firman Tuhan berkata, kita harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan itu. Lebih lanjut Paulus berkata, terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kita perlu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Kemudian hal yang kedua yang bisa kita lakukan adalah di ayat 12, dikatakan milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, Bapak Ibu, kalau yang pertama tadi kita disuruh membuang sesuatu dari diri kita, yaitu keinginan-keinginan daging, yang kedua ini adalah kebalikannya. Sesuatu yang harus ada di dalam diri kita, yaitu memiliki cara hidup yang baik. Cara praktisnya bagaimana? Tentu dengan meneladani apa yang sudah Yesus lakukan. Ia penuh kasih, penuh pengampunan, peduli terhadap orang lain, menolong sesama. Kehidupan seperti inilah yang seharusnya terus kita kembangkan di dalam kehidupan kita. Kehidupan yang peduli, kehidupan yang penuh empati, kehidupan yang penuh kasih, yang terus kita kembangkan di dalam hidup, di dalam rumah tangga, di dalam masyarakat, di tempat di mana kita bekerja, di dalam masyarakat. Karena semua tindakan-tindakan saleh seperti ini akan menjadi kesaksian Injil bagi orang lain, dan tentu menjadi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemudian hal yang ketiga yang kita bisa lakukan adalah menjadi warga negara yang baik karena Tuhan. Ayat 13 dari bacaan kita tadi dikatakan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Jadi alasan ketundukan orang-orang Kristen kepada lembaga manusia, kepada pemerintah adalah karena Allah. Bukan karena kita takut dihukum, karena saya takut kepada pemerintah ini, karena ini pemimpinnya teman saya, bukan. Tetapi karena kita diperintahkan untuk tunduk kepada pemerintah atau lembaga atau wali karena Allah. John Calvin pernah berkata bahwa ketaatan harus diberikan kepada semua yang memerintah
karena mereka telah diangkat pada kehormatan itu bukan karena kebetulan, tetapi karena providensia Allah. Jadi untuk bisa tetap hidup saleh di tengah-tengah dunia yang semakin cemar ini, perlu ketundukan kepada otoritas yang ada di atas kita, baik kepada lembaga, pemerintah, dan lain-lain. Tetapi dijelaskan ketundukan itu sekali lagi demi Tuhan. Ketundukan itu karena kita tunduk kepada Allah. Sama seperti yang disebutkan dalam Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Jadi kita harus tunduk kepada pemerintah untuk menjadi warga negara yang baik. Tentu ada banyak peraturan pemerintah yang dibuat untuk mengatur kehidupan manusia menjadi lebih baik, dan kita harus tunduk, tetapi karena Allah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kita bisa hidup dengan penuh tanggung jawab. Jadi untuk bisa hidup saleh di tengah-tengah dunia yang cemar, kita bisa memakai kebebasan kita, kehidupan kita dengan penuh tanggung jawab. Dari ayat yang ke-16 dikatakan, hiduplah sebagai orang-orang yang merdeka, tetapi jangan pergunakan kemerdekaanmu itu sebagai alat bagi kejahatan. Sebaliknya, hiduplah sebagai hamba-hamba Allah. Bapak Ibu, setiap orang percaya sudah ditebus oleh Kristus. Dan setiap orang yang sudah ditebus oleh Kristus, sebenarnya mereka adalah manusia yang sudah merdeka. Dan sebagai manusia yang merdeka, sebenarnya kita bebas melakukan apa saja. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa kita tidak boleh menyalahgunakan kebebasan, kemerdekaan yang sudah diberikan Tuhan itu untuk melakukan hal-hal yang jahat. Maka prinsipnya adalah, mari kita pakai kebebasan, kemerdekaan yang sudah kita peroleh sebagai umat Tuhan menjadi kebebasan yang penuh dengan tanggung jawab. Mari kita pakai seluruh kehidupan kita penuh tanggung jawab untuk memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, semoga firman Tuhan hari ini bisa meneguhkan kita, menolong kita. Memang dunia sudah cemar, semakin buruk oleh dosa, tetapi kita sebagai orang-orang percaya dituntut untuk bisa terus hidup saleh di tengah-tengah dunia yang cemar ini, yaitu dengan menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging, kemudian memiliki cara hidup yang benar. Kemudian mari kita menjadi warga negara yang baik, yang tunduk kepada pemerintah. Dan yang terakhir, mari kita terus menjadi umat yang hidup penuh dengan tanggung jawab. Walau kita menjadi orang yang bebas, tetapi mari kita pakai kebebasan kehidupan kita dengan penuh bertanggung jawab. Semoga kita terus menjadi orang-orang percaya yang hidup saleh, memberi keteladanan dan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk renungan singkat yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Biarlah Tuhan terus menolong kami dengan pimpinan Roh Kudus-Mu supaya kami bisa menjalankan firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Supaya kami bisa terus menjadi orang-orang percaya yang terus hidup saleh walaupun di tengah-tengah dunia yang sedang cemar ini, sehingga kami terus bisa menjadi saksi Tuhan untuk membawa orang-orang datang kepada Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kepadamu dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.